والدنيا والآخرة. الفاتحة.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند متصل إلى الإمام المعلم رحمه الله تعالى وأدامنا به وبعلومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. Ya, sama-sama kita hormati Ketua DKM Sholat Mujahidin Bapak Haji Sudarsono dan para jamaah bapak-bapak yang tidak saya sebutkan namanya namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepadanya. Mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang halal yang berkah yang banyak untuk menunjang amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita yang hadir di sore hari ini menjelang berbuka puasa, mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin yang saya hormati, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita yaitu yang berjudul Al-Babu Sabit fi Bayani Ubatin Naimah fi Sawabi Sabri Alal Bala. Ya. Kita lanjutkan pelajaran kita bab yang ke-8 ini, yang ke-7 ya. Yang ke-7 menjelaskan tentang orang yang yang menyatakan siksa orang yang berbiji sabak, yang menangis yang luar biasa ya. Nangisnya tersudu-sudu sampai meratap ya. Dan juga diberikan pahala bagi orang yang sabar atas musibahnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman 16 yaitu baris ketiga dari atas ya. Barang siapa sabar atas mandinya, siapa nih? Anak kita yang mandiin ya, sabar kita mandiin itu anak ya. Dan juga kita butuhin dah ya, sebab sejuknya ya, sebab sejuknya itu karena hendak mendirikan akan sholat. Jadi itu waktu masih hidupnya ya, dia selalu berdoa ya, lalu mandi dan wudunya itu penuh dengan tertil ya. Jangan wudu aja berkerak-kerak, jangan ya, harus merata ya. Ini yang bagian muka nih, mata nih, ujung-ujung mata harus basah kalau wudu ya. Makanya kita punya anggota tangan itu wudu harus berjalan nih semua, jangan begini. Jadi rusak mulai dari ini telinga kemarin itu ya. Jadi masuk nih apa nih ke ujung-ujung mata. Kalau ujung mata nggak kena air, ngasah tuduh ya, sampai segitu nanti kita pelajari hukum. Jadi mata nih, maaf ya, jadi ujung-ujung mata nih kita basahin itu. Jangan cuma gini, nggak basah nih kalau gini ya. Ini wudu penting karena nanti pas kita kumpul di hari kiamat itu akan nampak bekas wudu tuh bercahaya muka kita. Kalau ini nggak kena, nggak wudu ya. Wudunya nggak sah, gimana sholatnya ya. Nah, makanya segala sesuatu itu harus pelajari dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada ya, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki, siapa yang ingin belajar di dunia, ingin mencari kehidupan dunia, harus dengan ilmu ya. Coba antok kalau belajar mainin HP, komputer, kan dengan ilmu. Tanpa ilmu bisa nggak? Nggak bisa. Ya, ini kita
belajar dari kecil, diajarin sama orang tua. Belajar bisa baca. Tanpa ilmu yang kita pelajari untuk akhirat, tidak bakal bisa. Dan apabila kita mengendaki kedua-duanya, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, harus dua-duanya dengan ilmu. Ya, ini ilmu penting. Ya, bila itu belajar. Ya, mencari keturunan yang paling dulu. Ya, kalau dia mencari yang namanya jimat tuh, magic, jangan tuh haram ya, musyrik gitu ya. Nah ini ilmu ya. Nah terus ya. Nah, terus dia mendirikan sembahyang atau sholat maka disuratkan, artinya ditulis ya. Dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya dengan tiap-tiap bulu rumah, yaitu suatu kebajikan. Rumahnya apa tuh bulunya? Ya jendelanya, pintunya, kacanya, itu semua bulu-bulunya tuh kayak burung itu kan ada bulunya tuh. Nah semua tuh yang ada di anggota burung itu kebajikan semua buat kita, ya. Dan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tiap-tiap titik air yang ada pada tubuhnya. Mana itu? Air keringat. Nih, ya. Nah. Apa itu dijadikan titiknya itu? Dijadikan oleh malaikat padahal ia mengucap tasbih ia akan Allah. Nih, sekarang nih malah hari-hari berapa sekarang puasa? 19 ya? Nah gitu kan berapa? Ini lebaran mulu sih. Pasar belum dibaju nih. Udah tanggal berapa puasa tinggal 21 tinggal berapa? 11 hari lagi. Iya, 11 hari lagi Haji. Belum beli baju kan mikirin baju. Tingkatkan amal ibadah kita nih di akhir-akhir bulan nih, akhir usul yang terakhir. Yang dikatakan oleh Nabi, itkun minan. Ini terakhir di penghujung nih, apa nih? Sausatuhul maghfirah, ini ampunan dan terakhir nih. Kalau belum kita ampun juga, waduh, tinggalan kan. Ya. Ini maghfirah nih, malam terakhir nanti malam. Besok malam, udah malam yang ke 21. Masuk usul salis yang ketiga yaitu yang dikatakan itkun minan. Kalau mau taubat terakhir nih sekarang. Ya diampunkan dosa-dosa kita. Ya. Nah, dengan mengucap tasbih itu gampang sebenarnya. Tasbih gimana sih? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Gampang nggak tuh? Gampang kan ya? Kenapa kita nggak kerjakan? Kata Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani ala mizan. Ada dua ucapan yang kata Nabi, ya, gampang ringan di mulut, berat nanti di timbangan. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Naik motor kan naik mobil bawah tuh baca, Eli, jangan bengong nih, jangan nisab lagi puasa. Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enak kan? Selama kita baca itu berapa ratus ribu tuh kita baca. Tuh berat nanti timbangan. Ya. Tuh penyelamat kita tuh tasbih. Ya. Ada orang yang jalan pakai dengan tasbih, ya megang tasbih doang. Takut terbaik mau cek agak matanya kemana-mana. Gaya doang ya. Naruh di motor. Ya. Hujan. Nih tangan apa nih sela-sela jari kita ini ada manfaatnya nih. Ini ada 3 kali 5 15 ditambah ini 30 tambah 3 33. Itu untuk tasbih. Hitung nih sela-sela jari subhanallah subhanallah subhanallah. Emang Allah udah atur. Kayaknya manusia nggak ada yang jelek diciptakan Allah. Ya. Apa tuh? Ya. Allah ciptakan manusia lakon khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Benar nggak? Cakep nggak manusia? Dikasih hidup. Nggak mesen kan? Mesen nggak hidup? Enggak, ada yang pesek, ada yang mancung, ada yang tenggelam. Banjiran. Kan nggak ada yang mesen tuh, ya.
Tapi Allah bilang laqad khalaqnal insana fi ahsani. Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Coba ada makhluk Allah ada nggak selain manusia? Banyak. Mana? Oh, di Ragunan. Begitu banyak binatang buas, begitu banyak binatang yang buas, yang kalem, yang ini bagus itu kan. Bandingkan dengan kita, cakapan itu. Itu supaya kita kasih kacang tuh, sebentar kemarin kacang itu kan. Itu kan ciptaan Allah juga. Sama nggak dengan manusia tuh? Hampir sama bentuknya, tangannya sama, ya. Tapi cuma satu nggak diberikan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Sungguh Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Masya Allah. Lihat dah contohnya. Cakapan mana dua binatang yang diragukan? Gitu aja dah. Ya, ada anak kurang ajar juga tuh binatang. Udah kita kasih dibalik pakai binatang. Ya, tuh binatang tuh, yang monyet. Ya, Kepul ya, udah keragunan belum? Lihat dah cakapan mana sama kita. Ya, kadang-kadang kita ngacak foto itu kan ada tuh. Ya, nah, jadi banyakilah tasbih. Ya, kalau kita banyak bertasbih, insya Allah memberatkan kita nanti timbangan di ya. Nah, kapan dibaca tasbih kepada Allah? Hingga hari kiamat. Dan pahala tasbih itu ya bagi orang yang mandi itu adalah pahalanya yang luar biasa. Diberikan nih bagi mereka-mereka yang biasa mandi, wudhunya rapi, ya, terus sholat. Makanya kalau sholat jangan lari, zikir sebentar walaupun sebentar, ya. Ya berapa sih? Subhanallah, subhanallah, subhanallah berapa nih? 11 kali. Tambah lagi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 11. Tambah lagi, apa lagi tuh? Allahu Akbar 11. Ya ringan. Kita manusia banyak kufurnya sih. Hidup manusia satu hari 24 ya. Sholat cuma 25 menit. Coba dah. Nggak ada 1 jam. 25 menit 24 jam manusia itu. Nggak mau sholat, nggak mau ibadah. Kata Allah, sombong. Apa itu sombong? Batrul haq wa khamtun nas. Ya, nggak mau menerima pendapat orang lain dan orang lain dianggap remeh. Ya, sombong tuh. Manusia bisa sombong itu ada 7. Satu. Berapa 7 itu? Yang pertama sombong karena punya ilmunya. Ya, nih karena ilmu sombong. Hati-hati orang yang punya ilmu sombong paling dulu nanti masuk neraka. Satu, orang yang berilmu. Yang kedua, orang yang punya amalnya, pekerjaannya. Ya, udah punya ilmu, kerjaannya buat sembahyang karena pengen dipuji orang. Ini hati-hati. Pekerjaan, amal, perbuatan. 2. Yang ketiga, tentang apa itu? Nasab. Tahu nasab? Turunan. Wah, gua kan keturunan kiai. Kalau bapak gua orang ini, gua di sini pandang deh paling kaya komplek ini umpamanya. Itu nggak boleh, itu sombong namanya. 3 tuh. Ya, karena nasab, keturunan. Yang keempat apa tuh? Hartanya. Nih, dengan harta sombong nggak orang? Dianggap remeh. Kalau orang kaya nunjuk didengerin nggak? Coba ibu nunjuk didengerin nggak? Kagak. Kalau Pak Haji nunjuk mungkin didengerin. Ya Pak Haji ya? Iya. Coba ibu nunjuk. Ya. Ini kan simbol, dari kita kan simbol kan? Iya udah pernah tahu dah. Kalau simbol apa? Aparat. Gitu kan? Dari tengah orang kaya, ini dia tunjuk orang kaya nih. Tengah apa? TNI, ulama, kiai. Tengah yang tukang ngomong. Yang ini yang manis. Ayo, siapa? Pikirin pur.
Ini punya anggota kita ini semuanya berfungsi. 5 anggota ini berfungsi. Ini telunjuk penguasa, apa ini jempol terus penguasa. Ini yang telunjuk nih orang kaya nih. Kalau orang kaya nunjuk lo kerjain nggak? Coba. Kalau yang mulai nunjuk, krik kerjain, gak bakal dikerjain. Ambil lo pukul. Tapi kalau orang kaya nunjuk, dengerin nggak Pak Haji? Dengerin. Jadi, ya betul ya, benar nggak betul? Kali-kali kita perintah, nggak bakalan dengerin. Nih telunjuk, ya simbol orang kaya, ya. Nah TNI ulama netral di tengah-tengah, nggak memihak dia. Yang salah disalahin, yang benar dibantu, gitu, ya. Nah terus ya. Dan barang siapa ya sabar atas kehilangan anaknya yang kecil, ini anak yang baru lahir, kan nggak punya dosa dia, enak atau? Enak, ya. Nah kalau anak kita yang kecil meninggal, ya kalau udah berbentuk, ya apa manusia wajib tuh dimandiin, disolatkan, ya. Paham tuh? Nanti kan ada orang yang keguguran, ada ini nanti dijelaskan di sini. Kalau saya bicara sekarang terlalu panjang kan. Nanti insya Allah pikir kita bahas. Anak yang meninggal masih dalam kandungan, kan masih berbentuk janin tuh. Nah itu dimandiin nggak? Apa perlu disolatin apa enggak? Kalau dia terdengar suara dimandiin. Ya, waktu dia lahir dia meninggal, tapi terdengar suara ada atau berbentuk manusia, wajib tuh dimandiin. Ya, tapi nggak perlu disolatin. Ya, nggak perlu. Ya, kalau masih berbentuk janin, ya, nggak boleh sholatin, asal dimandiin udah bungkus kubur. Ya, tapi kalau udah berbentuk manusia, ya seperti biasa udah. Ya. Nah, kalau orang yang meninggal anak kecilnya itu, maka ia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Maka adalah anaknya itu dalam mahsyar surga, ya, dalam mahsyar nih, tahu mahsyar tuh, padang itu muter nih nyari-nyari di kampung, kayak kita di kampung kita dah, mahsyar mencari berarti, ya, ya mahsyar, syukur ia membawa air haud, kausar dari surga, ya. Pada ketika itu sangat dahaga. Ini orang tuanya pada kelaparan nih, haus. Kayak sekarang kita lagi puasa nih, haus nggak? Belum minum belum tadi? Belum minum kita dari pagi. Belum minum belum? Sahur tadi. Sahur. Bangun tidur kan lupa tadi siang. Ini kita satu hari aja puasa dari pagi imsak sampai beduk maghrib, haus nggak tenggorokan? Apalagi entar di sana. Dia di padang mahsyar, matahari di atas kepala, ini sejengkal matahari nih. Sekarang matahari berapa mil jauhnya, berapa ribu kilometer. Kita baru berjemur keringatan, tapi nanti ketika di hari padang mahsyar, di matahari di atas kepala, bercucuran dengan air keringat, terendam air keringat kita sendiri nanti. Ya, tapi bergantung, ya. Nah, terus lanjut ya. Nah. Dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi, akan dibangkitkan sekalian manusia, ya, daripada kubur mereka itu terlalu lapar dan haus. Ya nanti ini kita nih sekarang nih mati nih. Makanya kalau di pasar jangan tidur, ya. Malaikat maut tuh muternya pada asar nih, ya. Kalau sembahyang asar tuh malaikat muter tuh, malaikat Israel. Kalau malaikat Rahman, aku yang kata bawa rezeki, Mikail, ya. Kalau Israel yang datang, kan ada nyanyian tuh. Bila Israel datang memanggil. Panggil siapa? Panggil kita.
Betul? Tuh asal, dari mulai asal, kapan? Maaf, dari telunjuk jari kita nih, jempol. Tuh mulai asal, orang yang kematian itu, kalau emangnya masih begini, masih berdiri, kaki kita telapak nih, telapak kaki masih lama. Tapi kalau udah begini, nah tinggal nunggu dah. Nah mulai dari itu kalau udah turun, kaki kita udah lurus, itu udah tinggal nunggu. Kalau masih berdiri begini, kaki telapak kaki masih lama. Tapi kalau udah begini, nah tinggal nunggu dah. Nah mulai deh tuh dari telunjuk dari jempol kaki kita, tarik tuh yang namanya ruh, tarik pelan-pelan terus. Sakit nggak? Oke. Saya nggak? Saya kamu. Sakitnya ketika ruh dicabut itu sama dengan 300 kali bacokan pedang. Luar biasa. Kayak kita nih anduk nih, ada kawat, taruhnya kawat sama anduk kita tarik ini, nyangkut nggak? Nyangkut nggak? Tuh sakitnya ketika ruh dicabut. Ya, ruh dicabutnya anduk kita tarik, nyangkut nggak di kawat? Tuh, nyangkut nih, sakitnya tuh ruh. Tadi gak ngerasain pun. Mau gak? Berani? Mau berani jawab. Wajib ya? Seram kalau bicara masalah kematian. Ya. Kita kalau udah siap mah enak, tapi kadang-kadang orang yang udah siap mah mati-mati juga. Ada orang yang udah tidur-tiduran di kamar kita, udah buang air besar situ, udah nggak mau mati-mati juga. Tapi ingat kalau itu orang tua kita, itu bisa memberikan kita kepada, apalagi saat-saat puasa ini, itu pahala buat kita tuh orang tua. Bakti kita di situ. Kalau orang tua kita lagi sakit, kita urusin. Nah disitulah pahala yang besar, tanda bakti kita kepada orang tua. Ya, kadang-kadang anak nggak sabar, Pak Haji. Nggak lupa mampusnya bapak dah. Aduh, dosa tuh. Dosa nggak? Ada yang nggak sabar, ada nggak? Jujur aja kita lah. Jujur ya Pak Haji ya. Ada yang udah nggak sabar, dia bukan mati. Dah lu biar cepat kan enak kita. Anak yang gitu. Ada. Dosa tuh yang begitu. Warisan. Iya memang benar. Ya, jangan pul dosa tuh yang begitu. Berkata aja mampu orang, apalagi sampai mendoain orang itu supaya cepat-cepat mati. Dosa besar itu. Jadi, nikah. Ya. Jangan tuh pul. Ya. Nah, jadi nanti kita ketika dibangkitkan dari alam kubur pada bingung, pada telanjang semua. Mana yang pakai baju? Nggak ada tuh orang bilang orang enggak. Ya, udah masing-masing nanti kita bangun dari kubur. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Pada suatu saat nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya masing-masing. Bangun tuh. Tapi sebelum manusia dibangunkan, dunia ini hancur. Malaikat siapa tuh? Jibril sama Mikail disuruh cari kuburan Nabi Muhammad. Nggak bingung dia. Berantakan semua. Pada rata. Mencarinya gimana? Dia sujud kepada Allah, minta Mikail, kita nyari kuburan Nabi Muhammad selama susah ini, orang dunia berantakan, gimana nyarinya kita? Minta sama Allah, sujud. Akhirnya Allah tunjukkan, bangun tuh Nabi Muhammad dari kuburannya. Nah kalau Nabi Muhammad sudah kubur bangun, baru manusia semuanya bangun. Nah disitulah manusia akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Kalau yang selamat, alhamdulillah. Yang nggak selamat ya rasain dah. Ya. Ya kayak kita nih mau pulang kampung nih besok nih. Kalau yang lulus. Kalau yang kagak lulus, hampir suruh balik kalau tol. Benar nggak? Di TV udah center banget itu berita. Pokoknya pulang mudik nggak boleh mudik. Mudik mana mudik? Sana ya? Iya, mudik. Ngetan boleh. Ulon. Lupa tuh pemerintah. Mudik kan mudik mana? Timur kan ya?
Selatan. Selatan. Timur. Ngetan Timur, selatan. Ngetan selatan. Ya. Nah kalau mulon nggak apa-apa tuh. Jadi kalau yang mudik nggak boleh. Yang ngetan sama mulon boleh. Maaf boleh. Iya kan mudik namanya kan mudik kan nggak boleh kalau yang timur. Yang ngetan sama mulon boleh. Ya. Dilupa tuh pemerintah. Ya bisa kalau dibalikkan kan siapa mulon bukan mudik gitu. Ya wajib ya. Oh Pak Haji belum kemarin ngetan apa mudik? Ngetan sih, ngetan ya. Ngetan boleh Pak Haji. Yang dibilang boleh kan mudik. Jadi ya gitu ya, nanti dibangkitkan itu dalam keadaan lapar dan haus. Dan barang siapa ada baginya puasa, nih puasa nih, kita kalau bayar fidyah mud puasa itu sebutin ya. Umpamanya kita nih bayar kodok puasa dengan mud fidyah, itu puasanya disebut, puasanya puasa apa? Jangan ini beras, saya punya beras untuk membayar fidyah orang tua saya, membayar kodok puasanya. Nah, ngasah tuh. Ya, harus disebut puasa apa? Puasa Ramadan. Kalau cuma istilahnya bayar kodok puasanya, berarti puasa sunnah. Wajib itu disebutin. Kalau nggak disebutin ngasah. Ya kalau kita bikin fidyah, ya. Tapi nggak usah lah, fidyah nggak usah dibikinin tempat-tempat begini, kasihan mayitnya. Ya, menyebarkan aib. Ya kalau kita jenazah mau keluar, mau dibawa ke masjid musolatkan, udah sebelum jenazah keluar kita beresin itu beras, bacain Fatihah oleh keluarga, bagi indah. Terutama tetangga dulu nih, yang fakir miskin, baru fuqara, berikan dulu dia, baru yang jauh. Udah selesai, baru jenazah bawa ke masjid atau musola. Dia udah bebas dosanya, udah terbayar segala dosa-dosanya dengan tebusan tadi itu, fidyah yang diberikan oleh ahli warisnya. Ya, kan kalau kita kan lain, tentang kita orang kaya, hartanya banyak, bawa tuh beras 1 truk ke masjid. Ngapain? Dua, kaya bapak bener, gue bikinin fidyah. Padahal dia lupa itu. Dengan banyaknya beras, berarti ini jenazah banyak meninggalkan kewajiban. Jangan sombong. Sombong tapi nggak pas, menjatuhkan martabat orang tua yang almarhum. Berasnya banyak sombong, jangan. Malah kita kasihan, jangan sampai ini jenazah almarhum meninggalkan kewajiban kodoknya kepada Allah banyak yang itu. Ya, paham tuh ya? Nah, terus ya. Nah puasanya data ya. Maka datanglah puasanya memasukkan, ya memuaskan dahaganya. Nanti nih aku lihat lagi kiamat, puasa begini nih, puasa hati-hati nih. Ya jangan cuma lapar haus doang yang kita dapat. Ya. Kalau saya bilang kemarin, ya itu yang namanya anggota tubuh kita puasa sekarang ini, mata, pendengaran, hidung. Ya kemarin ibu kan nanya tuh gimana kalau nyicipin makanan, ya batal. Ya boleh nyicipin makanan, udah manis apa asin nih? Habis piring. Ya apalagi piring. Kalau kelupaan lain, kalau nyicipin batal. Dia nyicipin nyobain itu masakan, udah pas kan masakan yang batal. Emang manusia bisa merasakan enaknya di mana? Kan di lidah. Tenggorokan kan masuk baru manis lidah. Di lidah belum terasa, apabila udah masuk tenggorokan baru rasa ada manisnya, ya. Itu batal pun. Ya. Makanya itu harus dijaga anggota tubuh, mata, telinga, semua yang namanya puasa. Jangan cuma lapar doang ditahan haus, pahalanya nol, jangan sayang. Nanti di sana baru kelihatan. Nah di sini kalau orang yang punya puasanya bisa memberikan dia nanti ketika dia lapar, haus, itulah puasa yang akan memberikan, ya balasannya. Terus ya, dan barang siapa ya ada baginya anak
maka mati lagi waktu kecil. Maka datanglah ia pada ketika itu membawa air sekendi. Nih, ya air kendi nih. Kalau dulu kan ada tuh kendi ya, yang terbuat dari tanah liat tuh ya, kendi. Nah, itu memberi kepada ibu bapaknya jika ia sabar. Nih, bapak ibunya tuh sabar banget tuh anaknya meninggal. Nanti anaknya itu bawain air tuh, pakai kendi, yang kendinya itu nampannya terbuat dari perak dan emas. Kendinya itu emas apa perak, nampannya itu terbuat dari emas. Ya. Nah, jika ia ya sabar ia atas kematian anaknya karena ya adalah anaknya segala untuk Islam, ya mengelilingi haud Kausar buat mencari bapak ibunya di dalam hikmat, artinya dalam kampung tuh, ya dalam satu kampung surga itu neraka, dan suatu kendil yang terpasang daripada cahaya, ya. Tuh kendil itu cahaya tuh nanti tuh dari yang dibawa oleh anak-anak yang kecil meninggal tuh dibawa kayak emas tuh bercahaya, nyari tuh anaknya ya mencari bapak ibunya. Dan pada tangannya suatu kendi daripada perak, tuh kendi tuh ya. Dan suatu kedak itu artinya nampan dah, tatakan tuh nampan yang terbuat dari emas, ya. Dan sekalian mereka itu menuangi akan ibu bapaknya, ya. Tuangin tuh air, pak minum, enak tuh kasih minum pul. Di sana nggak ada pul, tuan lagi warung kopi nggak ada. Anak yang ngebawain kita air untuk makan apa untuk minum, ya. Kalau punya anak kecil meninggal tuh dia bawain, cari ya. Dan pada suatu riwayat ya adalah anak-anak segala Islam itu berhimpun mereka pada maupuk di tempat. Ini kumpulnya anak-anak yang meninggal waktu kecil kumpul tuh semuanya nih, kayak kita pasukan tuh, ya pasukan pemain bola ada kumpul semua situ ya. Nah, ngapain? Mencari peluang mana bapaknya mana ibunya, mencari itu nanti, ya. Nah, maka firman Allah Subhanahu wa taala baginya, malaikat, hai malaikat, apa katanya? Ya, kubuka ya olehmu sekalian anak-anak itu masuk ke dalam surga. Suruh masuk dulu nih anak-anak nih yang punya dosa, anak-anak nih yang mesti mati. Bapak ibunya mana? Oh, di neraka. Anaknya udah di surga tuh. Nanti ketika di surga dia baru berbicara. Mencari bapak ibunya. Dia nggak mau kalau anaknya di surga, ibunya di cari itu nanti, ya. Dan berkatalah malaikat bagi mereka itu, berjalanlah sekalian semua ke dalam surga. Suruh jalan tuh, kayak berbaris gitu, kayak pasukan berbaris jalan diri gitu. Tuh di surga tuh anak-anak. Maka berkatalah sekalian mereka itu, nih siapa nih anak-anak? Ya, di mana bapak kami dan ibu kami? Nah, nanya nih, bapak ibu kemana nih? Nggak ada nih, ya. Ditanyain nih malaikat. Maka berkatalah malaikat bahwasanya bapak kamu dan ibu kamu tiada mereka seperti kamu yang ada di surga. Enggak. Kenapa? Dibandel di dunia tuh. Suruh sholat, kalau sholat pun. Suruh ngaji, nggak datang ngaji. Ya. Terus apa lagi? Suruh puasa, ngojek. Ya. Tuh kalau lagi puasa tuh iblis banyak banget tuh. Kakinya doang. Jadi banyak banget tuh iblis tuh. Kakinya doang yang kelihatan, badannya nggak ada. Ya. Kalau ada yang pintar juga dikenalin tuh, terus nanti pulang udah. Ya, kenalin dikenalin, ya. Ya
Jadi nggak seperti kamu nih yang ada di surga. Karena ya adalah atas mereka itu beberapa hutang kepada Allah. Hutang apa? Hutang kewajiban. Ibadah yang diperintahkan Allah nggak dikerjain. Ya. Kan Allah ciptakan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, udah sempurna dikasih akal, lalu diapain? Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Itu udah ya. Masing-masing perintah Allah itu ada dalam Al-Quran semuanya. Ya, puasa ada surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, perintah sholat juga ada. Ya, nanti di sini ada masalah sholat dan zakat nanti. Bagaimana orang yang nggak membayar zakat? Ya, nanti di sini ada. Insya Allah bab besok nih ya. Nah, dan mereka itu dikira-kira ia atasnya. Maka berkata anak-anak itu adalah bapak kami dan ibu kami, sahnya sabar ia atas ketiadaan kami, sebab harapan ia bagi pahala pada hari kiamat. Pada hari ini nih, hari kiamat, kata anak. Dia sabar waktu saya meninggal, kata anak nih. Ya benar gak nih? Itu pengakuan anak. Ketika anaknya meninggal, bapak ibunya sabar apa? Nanti anak yang akan jadi saksi di sana. Kalau anaknya bilang sabar ibu dan bapaknya, maka bisa diangkat oleh anaknya itu ke dalam surga. Ya. Kata anak nanti, kalau bapak ibu saya ada di neraka, saya nggak ridho, saya nggak senang kalau saya di surga, sedangkan ibu bapak di neraka. Ya. Akhirnya karena pertolongan syafaat dari anak, maka orang tua terangkat tuh. Enak lah. Ya. Tapi jangan mentang-mentang ada anak-anak kecil yang meninggal waktu kecil, besok pas istri kita melahirkan banyak anaknya meninggal, jangan juga. Nyombong lagi Pak. Nyombong lagi tadi. Iya, jangan. Aku ditolong anak gue katanya gitu. Tapi ditolongin anak gue. Jangan begitu ya. Jangan. Anak kecil meninggal kita sabar. Anak yang sehat, hidup, dewasanya dididik dengan agama. Jadi ada kerjaan. Nggak mungkin orang hidup di dunia nggak ada kerjaannya, pasti ada kerjaannya. Kalau yang hidup didik, tanamkan agama sekuat-kuatnya sampai dia nanti meninggal dunia. Kan utlubul ilma minal mahdi ila, tuntutlah ilmu dari semenjak kita lahir sampai lihat tuh. Kita kalau Pak Jafar mungkin biasa tuh kalau kuburin jenazah, perasaan kita teringat tuh ya. Ya Allah, kan kok begini nih. Kita masya Allah. Nah, begini nih. Saya tuh kalau baca talqin di kuburan tuh teringat ngeliatin jenazah, ya Allah. Ya. Sekarang giliran dia. Ntar giliran kita. Ketika dihadap itu mukanya ke dinding hari ya. Nangis tuh kita, keluar air mata, sedih rasanya. Ya Allah, ya. Itulah yang manusia ketika dikubur. Ya. Nah, maka sembah para malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Tuhanku. Nih malaikatnya nyampaikan kepada Allah dari melalui anak tuh yang minta supaya bapak ibunya dicariin. Ya. Ya Tuhanku, Engkau yang terlebih mengetahui, kata malaikat nih, akan kelakuan hamba-Mu, bahwasanya segala anak-anak yang Islam nih, yang Islam. Kalau nggak Islam nggak tahu dah, ya, nggak dapat tuh. Tapi kalau anak kecil yang meninggal itu nggak punya dosa. Tapi bergantung bapak ibunya waktu di dunia Islam apa enggak. Kalau namanya dia nggak Islam, dia nggak dapat tuh siapa. Nggak dapat, ya, nggak bisa anaknya nolongin. Ya. Jangankan dia yang lain agama, ya, kita aja orang tuanya udah masuk ke surga karena anaknya ada diajarkan agama. Anak nanti nuntut nggak? Nuntut.
gara-gara bapak nih gua masuk neraka karena nggak diajarin agama. Tuh, nanti ada tuntutan, kan ada al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman. Ada itu nanti, ya. Nah, terus ya. Maka Islam berkata, tiadalah aku masuk ke surga melainkan ibu bapak. Loh, anak baru masuk surga kalau ada bapak ibunya. Nih kalau yang Islam ya. Nah, maka firman Allah Subhanahu wa taala akan malaikat ambil olehmu ibu bapaknya. Ambil, suruh cari. Mana ibu bapakmu? Ya. Nah, ambil. 15 menit lagi. Terus ya. Dikit lagi. Untung enggak ada minuman di samping. Ibu bapak engkau masukkan ia ke surganya, ya, ke dalam surga, maka bahagialah bagi orang tua yang sabar atas kodok Allah Subhanahu wa taala. Kodok semuanya ketentuan Allah. Ya. Kita jangan mengeluh. Kalau ketentuan Allah memang sudah begitu, jangan ada yang mengeluh. Allah paling benci kepada orang yang mengeluh. Bahkan kita dianjurkan untuk apa? Ud'uni astajib. Mintalah kamu, berdoalah kamu kepadaku, pasti kata Allah aku kabulkan. Itu janji Allah. Ya. Makanya kalau kita hari Jumat tuh baca Allahumma ya Ghani ya Amin ya Muni ya Mu'in, berapa tuh? 70 kali. Sebelum khotib naik tuh. Ya, hafal kan? Allahumma ya Ghani ya Amin ya Muni ya Mu'in ya Rahim ya Aslina bi halalika an haramik wa bi ta'atika masyiatik wa bi fadlika aman. Tuh 70 kali. Sebelum baca itu baca Alam Nasrah 10 kali. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kadang-kadang kita sholat Jumat tuh lupa tuh. Keenakan dengok, lupa tuh bacanya. Iya, lupa tadi baca itu. Baru teringat tuh. Kadang-kadang biasanya begitu. Ya iblis udah ngikutin dari rumah. Ngiringin terus. Kenapa? Wudunya nggak beres. Coba kalau wudunya beres, rapi. Nah makanya kalau kita punya siwak ya. Kalau yang mau sholat, nah ininya kita buat sikat, ininya dilancipin kayak gini, kayak pensil. Untuk apa? Supaya malaikat, supaya iblis itu kalau mengikut ke sini jatuh terus, merosot. Panjangnya segini nih, megangnya kayak gini, ya. Jadi ini 3 di atas nih. Siwak. Kenal siwak? Ya kalau mau pakai siwak sikat gigi dah di rumah kotor, banyak enak gak? Kan repot tuh. Nah udah siwak, tinggal kantongin. Megangnya gini, ini 3 di atas, kelingking di bawah, jempol di bawah tuh megang. Ini dilancipin. Jadi kalau iblis tuh mau mengikut, jatuh dulu di merosot. Ya. Siti Fatimah siwak mulu. Makanya Sayyidina Ali cemburu. Karena Sayyidina Fatimah tuh ya selalu main siwak mulu. Siwak tuh nyangkut mulu di bibirnya dia. Kata Sayyidina Ali, enak banget jadi siwak lu. Lu kalau katanya manusia udah bunuh lu. Sayyidina Ali tuh. Karena cemburunya sama siwak. Siti Fatimah tuh siwak. Nggak pernah lepas di bibirnya. Nah Sayyidina Ali kesel, gue belum pernah mencium bibir istri kita. Dia tuh nyangkut mulu katanya. Tuh ya, manfaatnya siwak tuh. Ya, kalau manusia udah bunuh katanya tuh. Ya, itu saking cemburunya Sayyidina Ali. Ya. Nah cukup deh ya. Sampai sini, alhamdulillah kita selesaikan pembacaan kita sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, dapat menjadikan ya tamsil buat kehidupan kita. Inilah apa yang kita pelajari dan kita tahu daripada segala isi ilmu yang kita pelajari malam sore hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Al-Fatihah.
Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al hudri musawwazatan wa salatu wa itam mustafa Allahumma hdina min indik wa qid alaina min fadlik wa ansur alaina ya Allah min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa bismika wa sahbika wa biatik bidin wal akhirah inna ala kulli syai'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi dan kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Ya. Arwah. Mau tanya tadi itu al-nasr dulu atau yang dilihat Apa Bi? yang dibaca al-nasr dulu apa? Al-Nasr dulu. Al-Nasr. Oh, baru ya Iya, yang kamu ya beri ya amin. Masih. Ya. Nih saya ijazah ini. Ya, mudah-mudahan amalin insyaallah. Ya saya udah ngerasain tuh. Ya. Dari pagi saya amalin kemarin. Alhamdulillah tadi pagi ada yang bawain. Yang nggak banyak sih. Ya, cuma 1 juta. Nggak usah, alhamdulillah nih datang ke rumah tadi habis main zuhur. Alhamdulillah. Ya kita ngamalin aja lah. Insya Allah dengan hal-hal yang begitu jadi mudah itu buat kita. Ya, saya kamu nggak kerja apa, lagi di rumah baca aja. Ada yang datang tadi. Alhamdulillah. Kita yakin nih, insya Allah kalau dengan yakin, ya, insya Allah terwujud. Ya, kita baca arwah ya dikit ya. Ya, Al-Fatihah dari Rasulullah Sayyidina Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa baiti sumaila rasul muhajirin wa Ahmad bin Isa wa Sayyidina Fatim Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi sumaila arwah walidina musyikhina muallimina wa jawil kufi alaina ajma'in sumaila arwah wa ta'ala hajjal salam wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah yataghashsha'u bir rahmah wal maghfirah wa yashinu jannah bil lutfin wa ghairin wa afiyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la
fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa ma syaa wa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Allahumma